Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad malam Senin, malam yang ke-15 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 31 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid As-Salam Bandara Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirik, cahaya tauhid dan kegelapan kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah cahaya dan kesyirikan adalah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Yang artinya, apakah seorang yang mati kemudian kami hidupkan ia, lalu kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah manusia, sama dengan seorang yang perumpamaannya di dalam kegelapan, yang
tidak keluar dari kegelapan tersebut. Demikianlah diindahkan untuk orang-orang kafir apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya orang yang bertauhid dia di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan kesyirikan di dalam kegelapan. Kalau kita perhatikan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada surat Al-An'am ayat 122 ini, beliau mengatakan hadza mathalun darabahu Allah taala lil mu'min alladhi kana maitan ay fi dhalalah halikan hairan fa ahyahu Allah ay ahya qalbahu bil iman wa hadahu lahu wa waffaqahu littiba'i rusulih wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas ay yahtadi bihi kayfa yasruk wa kayfa yatasarraf bihi wan nur huwa al-Qur'an kama rawahu al-Aufi wa ibn Abi Talha an Ibn Abbas wa qala as-Suddi al-Islam wa kullu sahih. Yang artinya ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat untuk orang-orang yang beriman, yang mana dia dalam keadaan mayit. Kenapa? Karena di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala hidupkan ia kembali, hidupkan qalbunya dengan iman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuknya dan memberikan petunjuk kemudahan untuk mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu kami jadikan ia dengan cahaya tersebut dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Dengan cahaya dari Rasul, dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, dia bisa berjalan, dia bisa berbuat. Cahaya tersebut adalah Al-Qur'an, atau cahaya tersebut adalah Islam, tauhid, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Imam As-Suddi rahimahullah, seorang tabi'in. Ini menunjukkan bahwa tauhid adalah cahaya. Makanya tema kita Nurut Tauhid. Tauhid adalah cahaya agar seseorang bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan benar. Kemudian Allah berfirman, "Kama mathaluhu fi dhulumat, laisa bi kharijin minha." Yang artinya, apakah serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak akan pernah keluar darinya. Ay al-jahala wal ahwa wal dhalalat al-mutafarriqah. Yang disebut dengan kegelapan di sini adalah kebodohan. Dan kebodohan paling bodoh adalah kesyirikan, hawa nafsu, kemudian kesesatan yang macam-macam. Laisa bi kharijin minha, yang sekali-kali ia tidak dapat keluar darinya. Ay la yahtadi ila manfad, orang ini tidak mendapat petunjuk untuk bisa keluar darinya. Wala mukhlisa mimma huwa fi, dan dia tidak bisa terlepas dari apa yang ada dia di dalamnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kesyirikan. Kesyirikan adalah kegelapan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah juga ayat 257, bahwa tauhid adalah cahaya agar orang bisa berjalan di atas cahaya tersebut dengan
dengan tenang, dengan nyaman. Sedangkan kesyirikan adalah kegelapan yang orang tidak bisa keluar darinya kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bahwa tauhid adalah cahaya, kesyirikan adalah kegelapan. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Allah adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya tauhid. Dan orang-orang kafir, penolong-penolong mereka adalah at-taghut, tuhan-tuhan selain Allah, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka sekali lagi tema kita adalah tauhid, cahaya tauhid dan kegelapan kesyirikan. Pada malam ini kita akan membahas rinci dalam insyaallah taala tentang tauhid. Dan ini pesan ingin saya sampaikan di balik papan ini terkhusus kepada para ustadz-ustadznya dan para pendakwahnya. Jangan pernah bosan membahas tauhid dengan rinci, memperingatkan kesyirikan dengan rinci, bukan hanya sekedar polesan-polesan saja, tapi mempelajari tauhid dengan rinci dan kesyirikan, memperingatkan kesyirikan dengan rinci. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Dalil yang lain yang ketiga yang menunjukkan bahwa tauhid adalah cahaya, kesyirikan adalah kegelapan. Surat Al-Hadid ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat." Dialah Allah yang telah menurunkan atas hambanya Nabi kita Muhammad SAW ayat-ayat yang jelas, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar supaya ia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada cahaya tauhid. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah terhadap kalian sangat pengasih dan sangat penyayang. Kita akan bahas apa saja cahaya-cahaya tauhid. Yang pertama berkaitan dengan pengertian tauhid. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Saya akan ambilkan pengertian tauhid dari perkataan Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ahli tafsir dari kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan tauhid adalah mutawahhidun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Falaysa lahu syarikun fi dzatihi wala samiyun lahu wala kuf'un wala mithlun wala nadhirun wala khaliqu wala mudabbiru ghairuh. Fa idza kana kadzalik fa huwa al-mustahiq li an yu'laha wa yu'bada bi jami' anwa'il ibadah wa la yushraku bihi ahadun min khalqihi. Ini adalah pengertian tauhid dan pemahaman tentang tauhid. Tauhid, kata Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, adalah esa, satu di dalam zatnya. Tauhid adalah esa, satu di dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala satu, esa di dalam zatnya. Allah zatnya hanya satu, nama-namanya dan sifat-sifatnya esa, dan perbuatannya satu,
Tidak ada yang berbuat semisal dengan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Falaisa lahu syarik. Maka Allah tidak memiliki sekutu. Baik di dalam zatnya, ada yang menyerupai dengan zat Allah, tidak ada. Wala sami lahu, atau di dalam nama-namanya tidak ada nama-nama yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala kuf wala mithl wala nadhir, tidak ada yang sekutu dengannya, yang semisal dengan Allah. Dan wala khaliq wala mudabbir ghairu, tidak ada yang mencipta, mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Dan konsekuensi tauhid yang seperti ini, Allah lah satu-satunya dalam zatnya, nama, sifat, tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi Tuhan yang seperti ini berarti dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk dituhankan dengan seluruh macam ibadah. Tidak diperbolehkan mensyirikkan Allah dengan seorang pun dari makhluknya, siapapun dan apapun dia. Itulah pengertian tauhid. Saya ulangi, pengertian tauhid adalah Allah satu di dalam zatnya, di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, perbuatannya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seperti itu, berarti hanya Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi dengan seluruh macam jenis ibadah. Dengan seluruh macam jenis ibadah. Tidak boleh disyirikkan Allah di dalam ibadah dengan seorang pun, siapapun dan apapun. Itulah yang disebut dengan tauhid. Jadi tauhid itu berkaitan dengan nama-nama Allah. Bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang hanya Allah memiliki nama dan sifat tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur, berkuasa, dan hanya Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Kemudian karena Allah memiliki nama dan sifat, nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak boleh disyirikkan Allah di dalam jenis ibadah apapun. Ini adalah pemahaman tauhid secara panjang. Kalau kita ingin ringkas sebagai sebuah definisi, tauhid adalah ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ifradullahi bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan perkara-perkara yang khusus milik Allah. 3 tadi. Yang pertama, nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang unik. Yang kedua, kekuasaan, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Yang ketiga, ibadah. Ini adalah hal-hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki itu kecuali Allah. Mengesahkan 3 tersebut hanya untuk Allah, itulah tauhid. Makanya tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, mengesahkan Allah dengan perkara yang khusus milik Allah. Yang pertama yaitu rububiyah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada nama yang semisal dengan nama Allah di dalam kebagusan namanya. Tidak ada sifat
yang sempurna seperti sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Yang kedua, rububiyah, kekuasaan. Tidak ada mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah. Semua jenis ibadah hanya diniatkan untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tauhid. Ifradullahi bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apa bukti yang sangat nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk ditauhidkan. Apa bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas untuk ditauhidkan? Kenapa kita tidak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah? Kenapa kita tidak boleh menyatakan ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah? Toh ada pawang hujan, toh ada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Terkadang mereka mempunyai kekuatan yang mungkin ada sama dengan kekuatan Allah. Di poin kedua ini mengangkat al-barahin as-sati'ah fi itsbat at-tauhid. Bukti yang sangat terang benderang dalam menetapkan bahwa hanya Allah yang paling pantas untuk ditauhidkan. Bukti yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Karena Allah Maha Pencipta, maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Karena Allah Maha Pencipta satu-satunya, maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Lihat di sini. Allah mencipta. Apa yang diciptanya? Jin dan manusia. Karena Allah mencipta, maka Allah yang paling berhak untuk diibadahi oleh jin dan manusia. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata, "Al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Kenapa sapi tidak bisa dijadikan Tuhan yang diibadahi? Karena dia ciptaan dan bukan pencipta. Kenapa Yesus bukan Tuhan yang berhak diibadahi? Karena dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Jadi bukti paling jelas, paling terang benderang kenapa Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya ditauhidkan, karena Allah adalah Maha Pencipta. Lihat ayat tadi. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Ada hubungan antara ibadah, antara penciptaan dengan ibadah. Siapa yang mencipta, dia yang paling berhak untuk diibadahi. Makanya ayat yang selanjutnya lihat, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari manusia rezeki. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Ayat ini sekali lagi memberikan pelajaran bahwa Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi adalah yang Maha Pemberi rezeki, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, menghidupkan, mematikan, memberikan pahala, memberikan surga, menyiksa dan seterusnya. Ini bukti yang pertama.
Kemudian bukti yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang paling berhak untuk ditauhidkan, dijadikan Tuhan satu-satunya diibadahi. Maka jawabannya adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bukti yang kedua, seluruh dakwah Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajari umatnya untuk menjadikan Allah satu-satunya yang ditauhidkan. Seluruh dakwah Rasul, dari mulai Nabi Adam, kemudian turun kepada Nabi Nuh, Rasul pertama, sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul untuk agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Ini dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang Rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini bukti paling jelas tentang tauhid, bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang paling memiliki kekhususan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di dalam kekuasaannya, dalam ibadah. Bahwa seluruh dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak kepada tauhid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari yang lain, surah Al-A'raf ayat 59, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Para nabi seluruhnya berdakwah, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi wa ila 'adin akhahum Huda wa ila Thamud akhahum Salihan, Nabi Syuaib, ya, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, Nabi Syuaib, semuanya mendakwahkan ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bukti yang ketiga tentang tauhid, bukti yang jelas bahwa hanya Allah yang paling patut untuk ditauhidkan, dijadikan esa di dalam zatnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah, dan tidak ada ibadah apapun diberikan, diniatkan, dimaksudkan, ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullahi 'ala ibadihi? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya adalah hendaknya hambanya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bukti nyata tauhid, bahwa hanya Allah yang memiliki, yang satu-satunya, yang paling berhak untuk ditauhidkan. Kenapa? Karena tauhid hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifatnya yang mulia.
Selain Allah tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak berhak untuk diibadahi. Yang mempunyai hak untuk ditauhidkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga, macam-macam tauhid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas macam-macam tauhid, ada kalimat yang disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kenapa disebut kalimat tauhid? Karena kalimat ini menunjukkan kepada tauhid, bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan nama-nama yang husna, sifat-sifat yang mulia. Allah satu-satunya yang mempunyai kekhususan kekuasaan, penciptaan, pengaturan kekuasaan, menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, menyembuhkan penyakit, dan seterusnya. Yang ketiga, hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan makna dari kalimat tauhid yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna yang benar dari kalimat tauhid adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha sama dengan la ma'buda bihaqqin. La ilaha, tidak ada Tuhan yang diibadahi. La ma'buda, tidak ada zat yang diibadahi. Bihaqqin, dengan kebenaran. Illallah, selain Allah. Maka orang yang duduk di majelis ilmu harus benar-benar paham apa makna dari la ilaha illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Kenapa? Karena ilah, la ilaha, itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Ilah artinya ma'bud, karena dari kata aliha ya'lahu ilahan. Ilahan artinya ma'luhan. Seperti orang mengatakan dalam bahasa Arab, kataba yaktubu, menulis, kitaban, menjadi sebuah kitab. Kitab adalah sesuatu yang tertulis, maktub. Aliha ya'lahu ilahan ma'lu, sama. Maktub, ma'lu, sama. Wazannya sama. Ini yang saya katakan, rincilah di dalam membicarakan tauhid. Kita sekarang dakwah sunnah, dakwah salaf harus berbeda dengan pergerakan-pergerakan dakwah lainnya. Yang terkenal di dalam dakwah sunnah, dakwah salaf adalah membahas, kalau sudah membahas tauhid, maka dia akan bahas dengan rinci. Bukan hanya sekedar polesan, bukan hanya sekedar kulit. Tidak, rinci. Karena ada sebagian pendakwah yang berhujjah bahwa saya sudah bahas tauhid. Ya, di dalam kajian keluarga, enggak, itu kajian keluarga, bukan kajian tauhid. Kajian tauhid harus rinci. Kajian tauhid harus disebarkan kembali, ditumbuhkan kembali di tengah dakwah orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah. Maka la ma'buda, ma'bud artinya adalah ma'lu. Dalam bahasa Indonesia artinya yang diibadahi. Arti la ilaha, la ma'buda. Ilah artinya ma'bud. Ilah artinya apa? Ma'bud, yaitu yang diibadahi. Ilah artinya apa? Yang diibadahi. Bukan artinya khaliq atau al-qadir 'ala al-ikhtira'. Tidak ada yang maha kuasa,
Tidak ada pencipta. Tidak ada yang berkuasa untuk mencipta, bukan. Tetapi ma'bud, ilah artinya adalah ma'bud, yang artinya yang diibadahi. Tidak ada ilah artinya la ma'bud, yang diibadahi. Bukan artinya la khaliqa, tidak ada pencipta. Bukan artinya la qadira 'ala al-ikhtira', tidak ada yang sanggup kuasa atas penciptaan, bukan. Kenapa bukan? Karena pertentangan antara Nabi dengan kaumnya adalah dalam urusan ibadah. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan orang-orang Quraisy dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan menyatakan Allah itu pencipta atau bukan. Bukan dalam urusan menyatakan Allah itu pencipta atau bukan, tetapi dalam urusan ibadah. Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajak umat manusia beribadah hanya kepada Allah. Sedangkan ajaran orang-orang musyrik mengajak umat manusia untuk menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, beribadah kepada Allah, di samping itu juga beribadah kepada perantara. Inilah pertentangan antara Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul lainnya dengan umat-umatnya. Makanya arti makna yang benar dari la ilaha la ma'budah. Tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi, zat yang diibadahi. Bukan la khaliqa, bukan la qadira 'ala al-ikhtira', bukan yang maha pencipta. Tidak ada yang mencipta, bukan. Tidak ada yang kuasa untuk mencipta, bukan. Ya, itu bukan titik pertentangan antara Nabi dengan kaumnya. Paham ya pada ikhwan? Dan kalau kita lihat di praktek lapangan kita, sangat berbeda sekali hasil dari pemahaman la ilaha, yang artinya la ma'budah dalam bahasa Indonesia tidak ada yang diibadahi, dengan la khaliqa, tidak ada pencipta. Saya beri contoh biar mudah. Sebagian orang membolehkan memakai jimat, menganggap biasa pakai jimat. Yang penting masih menganggap, meyakini bahwa Allah lah yang maha pencipta. Karena bagi mereka tidak ada yang mencipta selain Allah. Bagi mereka la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Berarti kalau pakai jimat, pergi ke tukang ramal, pergi ke tukang sihir, tukang dukun, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, yang disebut dengan kuburiyun. Berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Maka mereka menganggap itu tidak mengapa, asalkan qalbunya masih meyakini bahwa Allah yang mencipta. Bahwa Allah yang mencipta. Memandikan keris, meletakkan sesaji laut, tidak mengapa bagi mereka yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak mengapa bagi mereka. Yang penting hatinya masih meyakini Allah maha pencipta. Paham? Sampai kepada derajat minta kepada orang yang dikubur. Qasadnakum, talabnakum, ji'nakum, tu'inuna, tughithuna. Kami datang kepada kalian wahai orang-orang yang penghuni kubur. Kami bermaksud menuju kalian. Kalian berikanlah pertolongan kepada kami.
berikanlah pertolongan yang sempit ke dalam diri kami. Menurut mereka ini tidak kesyirikan. Kenapa? Karena dari awal memang sudah berbeda pengertian dari apa tadi? La ilaha illallah. Di sini letak bedanya. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Adapun orang-orang tadi mengatakan la ilaha, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang berkuasa untuk mencipta selain Allah. Selama itu ada keyakinan dalam kalbu, maka apapun yang dia lakukan tidak pernah tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan. Paham ini? Itu bedanya. Jangan heran untuk melihat di media sosial ada orang pakai jimat. Kemudian yang ditanya dari pendakwa, dari ustadz-ustadznya, guru-gurunya, kiai-kiainya, habib-habibnya, menganggap biasa saja. Yang penting Allah Maha Pencipta. Yang penting masih mengakui Allah Maha Pencipta. Kita selama berdoa kepada selain Allah, istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah, isti'anah, minta tolong kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Karena kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Jadi ilah lebih condong kepada ibadah, bukan hanya sekedar penciptaan. Karena orang-orang musyrik Quraisy, sebagian dari mereka mengakui akan bahwa Allah Maha Pencipta, pengatur, berkuasa. Seperti misalkan dalam surat Luqman ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan benar-benar menjawab Allah. Lihat. Surat Luqman ayat 25. Begitu juga dalam surat Al-Ankabut ayat 61. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 63, Az-Zumar ayat 38, Az-Zukhruf ayat 9, Az-Zukhruf ayat 87. Semuanya mengakui bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Nah, tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy. Lalu kenapa diperangi? Diperanginya adalah karena mereka mensyirikkan Allah dalam hal apa? Ibadah, doa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, minta tolong, minta perlindungan, minta tolong dalam keadaan yang sempit, menyembelih, bernazar. Jika orang yang mengartikan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin Allah, maka ibadah-ibadah semua yang saya sebutkan tadi hanya dimaksudkan untuk Allah, tidak dimaksudkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, la qadira 'ala al-ikhtira' illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang berkuasa atas mencipta selain Allah, maka mereka mengatakan tidak mengapa minta tolong kepada Husain, Fatimah, Ali, tidak mengapa. Syekh Abdul Qadir Jilani, aghithni, tolong aku dalam keadaan sempit, tidak mengapa. Selama keyakinan masih meyakini bahwa Allah lah yang Maha Pencipta. Di situ letak perbedaan. Baik. Hati-hati, panjang lebar sudah saya jelaskan. La ilaha illallah, la ilaha artinya la ma'bud. La ma'bud, tidak ada yang diibadahi. Bukan la khaliq, tidak ada pencipta. Bukan la qadir al-ikhtira', tidak ada yang berkuasa atas menciptakan, bukan. Kemudian ada tadi kata sisipan.
Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. La ma'buda bihaq. Padahal la ilaha illallahnya tidak ada kata haknya. Kenapa harus ada hak di sini? Yang artinya benar. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil, dan hanya Allah Subhanahu wa taala sembahan yang hak. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang artinya yang demikian itu adalah karena Allah adalah yang Tuhan yang hak, yang benar. Dan Tuhan selain Allah yang diibadahi adalah yang batil. Saya bertanya kepada antum sekarang. Sekarang banyak nggak Tuhan-Tuhan di dunia ini? Banyak. Yang diibadahi oleh manusia banyak. Ada patung, ada sapi, ada salib, ada macam-macam. Ada menuhankan jabatan, menuhankan dunia, menuhankan hawa nafsu, menuhankan manusia, bahwa dialah yang bisa menolong saya. Bahkan sampai kadang-kadang ditelepon, nunduk-nunduk, siap. Ditelepon, nunduk-nunduk dengan makhluk. Maka orang yang bertauhid, dia tidak akan pernah berharap dengan bentuk pengagungan yang sangat tinggi dan rasa cinta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bersandar qalbu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa harap yang mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah, sembahan-sembahan tersebut, ilah-ilah tersebut adalah batil. Makanya harus ada sisipan kata hak. La ma'buda bihaq. Tidak ada yang diibadahi dengan hak, dengan benar, illallah, kecuali Allah. Baik, itu hal yang kedua berkaitan dengan kalimat tauhid. Dan yang ketiga berkaitan dengan kalimat tauhid, bahwa di dalam kalimat tauhid itu ada dua rukun. La ilaha, rukun pertama, illallah, rukun kedua. Dua-duanya harus dikumpulkan. Tidak boleh satu saja, la ilaha saja, atau tidak boleh illallah saja. Rukun yang pertama, la ilaha, disebut dengan rukun an-nafyu, penafian. Apa maksudnya? Menafikan seluruh zat yang diibadahi selain Allah. Menafikan seluruh zat yang diibadahi selain Allah, apapun dan siapapun dia. Mau manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW, mau malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, tidak berhak untuk diibadahi. Menafikan pertuhanan, ibadah kepada siapapun dan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah la ilaha. Rukun yang pertama, rukun penafian. Rukun kedua adalah illallah, penetapan. Menetapkan hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah. Yang disebut dengan al-itsbat. Al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, berhaji ke Baitullah hanya karena Allah. Berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, bernazar, menyembelih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan penetapan. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi.
Dan dua rukun ini, an-nafyu dan al-itsbat, penafian dan penetapan, harus digabungkan dua-duanya. Tidak boleh dipakai hanya satu, memakai la ilaha saja, tidak boleh. Kalau orang mengatakan la ilaha saja, berarti dia ateis. Tidak teis, bertuhan, tidak bertuhan, tidak ada Tuhan. Kalau seandainya dia illallah saja, hanya Allah saja, berarti dia adalah wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Maka harus digabungkan dua-duanya. La ilaha, ini rukun pertama yang disebut dengan apa tadi? An-nafyu, penafian. Apa maksudnya penafian? Menafikan, meniadakan, mengingkari, membatalkan seluruh Tuhan yang diibadahi selain Allah. Apapun siapapun. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita beribadah kepadanya. Beliau adalah makhluk, hamba Allah, la yu'bad, tidak diibadahi. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh mengucapkan sumpah dengan nama Rasulullah SAW. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebagaimana sudah saya singgung tadi, tauhid hak khusus milik Allah. Bahkan akhassul huquq lillahi tabaraka wa ta'ala. Hak yang paling khusus yang dimiliki oleh Allah adalah tauhid, ibadah. Beribadah hanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Walau dengan nama Rasulullah SAW. Apalagi dengan nama-nama selain beliau. Seperti sebagian anak muda mengatakan, coba demi apapun coba. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Penetapan. Kemudian peniadaan, penetapan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan bahas tentang pembagian tauhid. Azan, sholat, habis itu kita lanjut. Lanjut nggak? Ya, baik. Kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.